Ramadan ceria di TV 9, tambah wawasan, kuatkan iman. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi yang berikutnya. Apa sih anak-anak Ramadan bulan Al-Qur'an? Oke. Puasa Ramadan ini ya dibarengi dengan ujian yang begitu berat. Bagaimana tidak? Sudah 1 tahun lebih COVID-19 atau yang juga dikenal dengan virus corona. Ya, virus ini memaksa kita beribadah Ramadan seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, ya, yang biasanya dilakukan di masjid, di musola, kali ini harus dilaksanakan di rumah. Karena apa? Majelis Ulama Indonesia MUI juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah telah menghimbau untuk beribadah di rumah, termasuk meniadakan sholat Jumat dan sholat jamaah di masjid anak-anak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus corona yang semakin merajalela dan korbannya pun berjatuhan begitu banyaknya. Namun demikian semangat kita tidak boleh kendor, ya. Harus semangat walaupun semua kegiatan termasuk yang berkaitan dengan ibadah hablum minallah, hablum minannas, ya, harus dirumahkan. Jangan sampai hal tersebut mengurangi esensi dari nilai ibadah tersebut. Apalagi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam kondisi menghadapi ujian yang begitu berat seperti saat ini, tidak ada jalan lain kecuali tetap berpegang pada Al-Quran. Keutamaan Al-Quran, banyak hadis yang telah menceritakan, menyampaikan betapa besar keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, ya. Terlebih di bulan suci Ramadan saat ini. Berikut ini beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari yang melalui hadis yang begitu terkenal, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, yang artinya yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita bisa mengamalkannya anak-anak, ya. Begitu mulianya membaca dan mempelajari Al-Quran sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebagaimana bunyi hadis tersebut, yaitu an Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi fala'ahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asrin amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, yang artinya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan anak-anak, satu huruf kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Subhanallah, ya. Begitu mulia bulan Ramadan ini anak-anak. Untuk itu janganlah kalian, ya, bermalas-malasan, tidur-tiduran, ya. Bukan
bulan puasa ini bukan untuk tidur. Ya, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Coba tinggal mengalihkan berapa huruf dalam bacaan basmalah itu dikalikan 10. Masya Allah, luar biasa. Apalagi bagi kalian semua yang sudah pernah hafid Al-Quran ataupun yang sudah pernah khatam Al-Quran, tambah luar biasa. Ada yang mungkin khatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, Masya Allah, luar biasa. Itu bayangkan berapa kali, kalikan 10 itu satu hurufnya. Subhanallah ya. Masya Allah. Keutamaan Al-Quran. Hadis ini menjadi motivasi anak-anak bagi kita untuk lebih giat lagi membaca, mempelajari Al-Quran ya. Hadis ini menegaskan betapa besar pahala yang bisa diperoleh setiap muslim yang mau meluangkan waktunya untuk membaca, memahami Al-Quran. Alangkah ruginya anak-anak jika kita tidak membaca Al-Quran, sampai-sampai ada hadis tentang perumpamaan orang yang mukmin yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran seperti buah utrujah, yaitu buah yang rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau tapi rasanya manis. Sedangkan orang munafik yang selalu membaca Al-Quran seperti buah raihana, baunya harum tapi pahit rasanya. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handala, bau dan rasanya tidak enak. Oleh karena itu anak-anak, mari ya kita lebih semangat lagi. Untuk itu tetap bersabar, saksikan terus di TV 9 karena saat ini nanti ada yang mau lewat. Terima